Di video kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari seorang pendaki yang bernama Tole yang mendaki ke Gunung Lawu dengan seorang temannya yang bernama Aden. Kira-kira apa yang mereka alami sepanjang perjalanan? Simak terus ceritanya sampai selesai. Mereka berdua melakukan pendakian via Singolangu pada tahun 2019. Menurut informasi yang mereka dengar, jalur via Singolangu ini mulai dibuka pada bulan Mei tahun 2019 setelah 32 tahun ditutup. Itu artinya jalur ini termasuk masih fresh karena belum banyak pendaki yang melewati jalur ini. Sebelumnya, mereka sudah mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, dan Candi Ceto. Ya, bisa dibilang mereka sudah menguasai dan paham betul mengenai Gunung Lawu. Singkat cerita, jam 8 pagi, Tole menghampiri seseorang yang bernama Yanto untuk menemani ia mendaki. Karena kalau dipikir, cukup beresiko juga kalau yang mendaki hanya berdua. Apalagi di antara mereka berdua belum ada yang pernah melewati jalur ini sebelumnya. Setelah itu, mereka bertiga langsung menemui penjaga pintu gerbang Singolangu. Dan penjaga itu bilang, "Saya hanya berpesan, kalian harus hati-hati dan dijaga semua apa yang kalian lakukan. Patuhi peraturan yang sudah dibuat. Dan kalau langit mulai gelap, resiko tersesat sangat besar. Karena jalur ini masih rimbun. Dan saya sarankan kalian diriin tenda sebelum langit mulai gelap." Mereka langsung memutuskan untuk memulai pendakian jam 9. Mereka mulai memasuki jalur pendakian dengan posisi Yanto di depan, Aden di tengah, dan Tole di belakang. Pada hari itu, kebetulan yang mendaki hanya mereka bertiga, yang artinya mereka nggak bakal ketemu dengan pendaki lain yang naik ataupun yang turun. Perjalanan menuju pos 1 masih aman hingga setengah jam mereka berjalan. Akhirnya mereka sampai di Kitaran atau camping ground. Tok, kamu udah berapa kali naik lewat jalur ini? Ya, setelah jalur ini dibuka, udah 4 kali lah. Wah, cukup sering juga ya. Pernah gak selama pendakian, kamu ngalamin hal-hal yang aneh? Enggak sih, tapi katanya hanya orang-orang istimewa aja yang pernah ngalamin hal-hal aneh. Istimewa maksudnya? Kalau itu aku kurang paham. Yaudah yuk, lanjut. Dikit lagi pos 1. Setelah itu mereka lanjut perjalanan menuju ke pos 1. Jalur yang mereka lewati masih landai dan datar, jadi mereka masih bisa santai. Setelah beberapa saat berjalan, sebelum mereka sampai di pos 1, Tole ngeliat ada gapura besar dan megah. Tok, padahal ini jalur baru ya, tapi pembangunannya udah sangat pesat. Sampai-sampai ada gapura besar mewah yang dibangun. Mendengar itu, Yanto dan Aden bingung. Maksud lu gapura yang mana? Itu, Tole sambil menunjuk ke arah gapura yang ia lihat. Di sini Yanto sudah ngerasa ada yang gak beres sama Tole. Bahkan Yanto sempat punya pikiran buat ngajak mereka berdua untuk turun. Gak usah ngelanjutin perjalanan. Setelah menghiraukan gapura itu, mereka sampai di pos 1. Di sini mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Di jalur menuju pos 2 ini sangat samar karena rerumputan dan tumbuhan sangat rimbun yang menutup jalur tersebut. Ketika di tengah-tengah jalur, Yanto menyuruh Tole dan Aden berhenti. Berhenti? Kenapa, Tok? Jangan gerak dulu. Terdengar suara daun ranting yang terinjak.
Suara apaan tuh, Tok? Hus, diem. Lalu gak lama dari itu ada kucing hitam yang ukurannya besar melintas mereka. Anjir, itu macan kumbang. Iya, kita diem dulu sampai macan itu menjauh. Di sini Aden sedikit merasa takut. Dia juga sempat mengajak untuk turun karena merasa terancam dengan adanya macan kumbang. Tapi Tuli sama Yanto masih ingin melanjutkan perjalanan. Ya, mau gak mau Aden harus mengikuti mereka berdua. Setelah dirasa aman, mereka melanjutkan perjalanan. Berjalan dengan santai karena jalur masih lumayan landai. Hingga akhirnya mereka sampai di Watulapak. Di sana mereka kembali beristirahat untuk sekedar minum dan ngerokok. Sambil si Yanto menceritakan asal-usul Watulapak ini. Konon katanya ini adalah pelana dari kuda yang ditunggangi oleh Prabu Brawijaya. Ketika Yanto menceritakan asal-usul itu, tiba-tiba Tole mendengar ada suara derap kaki kuda. Ini sangat mustahil, karena tidak mungkin ada kuda yang melintas di jalur ini. Tapi ternyata yang mendengar suara itu hanya Tuli saja, sedangkan Yanto dan Aden tidak mendengar suara apa-apa. Lumayan lama mereka beristirahat di sana. Udah 12:30 nih, lanjut yuk. Mereka bertiga langsung melanjutkan perjalanan. Trek dari Watulapak menuju pos 2 mulai menanjak, yang mengakibatkan mereka sedikit-sedikit beristirahat untuk mengatur nafas. 1 jam mereka tempuh hingga sampailah di pos 2 Banyu Urip. Mereka kembali beristirahat di sana. Coba deh cek air kalian, apakah masih cukup? Ternyata persediaan air mereka menipis, yang akhirnya Tole pergi sendirian untuk mengisinya. Karena di pos ini terdapat sumber mata air. Ketika sampai di sumber mata air ini, Tole melihat air yang sangat melimpah. Ya namanya sumber mata air ya. Dan ia mulai mengisi menggunakan botol yang ia bawa. Di tengah ia menadai air itu, terdengar suara, "Silahkan ambil air sesukamu. Jika kamu butuh bekal untuk ke puncak, ikutlah denganku. Kamu akan mendapatkan bekal makanan yang banyak." Kakek itu melambaikan tangan ke Tole, seolah-olah menyuruhnya untuk singgah. Dan anehnya, ketika Tole hendak kembali ke pos 2, ia tidak melihat jalur yang ia lewati saat turun. Entah bagaimana caranya, yang ia lihat hanya pemukiman warga tempo dulu. Karena ia sadar apa yang ia alami ini gak masuk akal, akhirnya dia berteriak memanggil nama Yanto dan Aden. "Tok, Yanto, Aden, woi." Setelah lama berteriak, tapi mereka berdua tak kunjung datang. Tiba-tiba Tole merasa lemas, kepalanya pusing, dan dia langsung tergeletak jatuh tidak sadarkan diri. Entah berapa lama ia tidak sadarkan diri. Waktu terbangun, ia sudah ada di tempat tidur yang terbuat dari kayu, seperti tempat tidur orang zaman dulu. "Istirahat dulu, teman-temanmu masih istirahat di depan bersama pendaki lain." "Lah, ini saya di mana, Kek?" Kakek itu hanya tersenyum, kemudian meninggalkan Tole. Tole melihat ada Yanto, Aden, dan beberapa pendaki yang lagi asik mengobrol dengan menyeduh kopi dan ubi-ubian rebus. Kalian nyusul gua ke sini. Syukur deh. Ini kita di mana? Takut kemalaman. Lanjut yuk.
Di sini aja dulu, nyantai, gak usah buru-buru. Toh puncak gak bakal kemana. Merasa aman karena teman-temannya ada di sampingnya, Tuli juga ikut nimbrung dan menikmati suasana di desa itu. Kehidupan di desa itu tidak ada yang aneh. Bahkan sama persis seperti desa-desa pada umumnya. Seharian itu mereka habiskan dengan berkeliling kampung sambil melihat orang-orang di sana. Ternyata mereka hidup rukun berdampingan. Mereka juga melihat ada anak-anak kampung yang lagi asik bermain. Setelah berkeliling, Tole baru sadar ketika melihat jam tangannya menunjukkan pukul 6 sore. Tole langsung mengajak Aden dan Yanto untuk melanjutkan perjalanan. Ayo cuy, ini udah jam 6 sore. Mau nyampe jam berapa di puncak? Terus carrier gua taruh mana? Udah Le, santai aja dulu. Nikmatin aja yang ada di sini. Sebenarnya Tuli ngerasa aneh, tapi karena yang ngomong Aden, akhirnya dia percaya dan nurut aja. Mereka bertiga asik menikmati suasana kampung itu. Hingga Tuli ngelihat jam tangannya menunjukkan pukul 8 malam. Tapi anehnya, langit di sana seperti masih siang. Dan tiba-tiba di sini Tole mengantuk. Kemudian dia merebahkan badannya ke dipan kayu yang ada di depan gubuk. Sebelum tidur, Tole sadar kalau Yanto dan Aden ada di sebelah mereka. Ketika terbangun, ia melihat jam tangannya lagi. Dan betapa terkejutnya Tole. Ternyata jam itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi di sini langitnya masih terang. Akhirnya Tole baru menyadari kalau dia benar-benar mengalami hal yang aneh dan gak masuk akal. Tole langsung masuk menuju gubuk itu dan dia tidak melihat apa-apa di sana. Tok, Yanto, Aden, di mana kalian? Tidak ada jawaban sama sekali. Tole pun mulai panik. Ditambah lagi ada suara langkah kaki yang lumayan banyak dari arah luar. Mendengar itu, Tole kemudian langsung bergegas menuju keluar. Tiba-tiba Tole ditarik masuk ke dalam gubuk. Ternyata yang menarik itu kakek-kakek yang ia temui waktu di sumber mata air. Kek, sebenarnya apa yang terjadi? Saya di mana? Dan dua teman saya di mana? Kakek itu tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian kakek itu langsung menuju keluar gubuk. Setelah kakek itu keluar, ada suara-suara yang memanggil namanya. Tole, Le, Tole. Sontak ia langsung berlari menuju ke arah suara tersebut. Karena ia sadar kalau sekarang ia berada di alam yang berbeda. Tapi sayangnya ia bingung karena tak kunjung sampai di sumber suara yang memanggil namanya itu. Tole terdiam sejenak karena kebingungan dan panik. Tiba-tiba ada pendaki yang melintas di depannya. Kemudian ia langsung berlari menuju ke arah pendaki itu. Tiba-tiba ada pendaki yang melintas di depannya. Kemudian ia langsung berlari menuju ke arah pendaki itu. Maaf mas, apakah mas mau turun? Kalau mau keluar dari sini, ikuti saya. Iya mas, saya ikut. Akhirnya Tole mengikuti pendaki itu. Cukup lama ia berjalan di belakang pendaki itu. Sampai, Mas, ini kita mau jalan sampai mana? Ini kita lewat mana, Mas? Kayaknya saya tadi bukan lewat sini. Apakah ini benar jalannya? Tole panik karena dia sangat asing dengan jalur itu.
Tapi pendaki itu tetap membisu, tidak menjawab pertanyaan Tole sama sekali. Sebenarnya Tole tidak yakin kepada pendaki itu, tapi mau gimana lagi, karena dia pikir daripada diam di kampung aneh itu lebih baik mengikuti pendaki ini. Setelah berjalan cukup lama, pendaki itu akhirnya memberi petunjuk. Kamu jalan terus aja. Ikutin jalur ini, nanti ada jembatan kayu. Setelah itu, kamu tinggal lurus aja. Terus ini masnya mau kemana? Tanpa menjawab pertanyaan, pendaki itu langsung pergi menjauh dan melompat ke jurang. Melihat peristiwa aneh itu, Tole syok, kaget. Ia langsung berlari menuju jembatan yang dikatakan pendaki itu. Setengah jam akhirnya ia menemukan jembatan kayu. Lalu ia melewati jembatan itu dan terus lurus mengikuti jalur. Hingga akhirnya ia melihat ada plang penunjuk arah yang menunjukkan ke arah pos 2. Kemudian ia kembali berlari mengikuti plang tersebut dan akhirnya dia sampai di pos 2. Loh, Le, kok lu dari arah situ? Iya nih, terus airnya mana? Tole sangat bingung melihat kondisi saat itu. Ketika ia ngecek jam tangannya, ia kaget karena melihat kalau selisih jam dari ia menuju mata air hingga ia sampai lagi di pos 2 itu hanya 15 menit. Tanpa pikir panjang, Tole langsung mengajak mereka berdua untuk turun. Ketika Yanto menanyakan alasan kenapa ia turun, Tole hanya menjawab, "Badan gue gak enak, mustahil buat muncak." Akhirnya mereka bertiga turun sekitar pukul 2:15. Mereka turun dengan beriringan. Mereka mulai melewati jembatan dan tiba-tiba... Beruntung kamu bisa keluar dari desa itu. Mendengar suara itu, Tole langsung melihat sekitar dan tidak melihat siapa-siapa. Yang ada hanya mereka bertiga. Singkat cerita, mereka sampai di Watu Lapak. Sebenarnya di sini Yanto ingin mengajak beristirahat sejenak. Tapi Tole menolak. Tole merasa kalau ia sedang diintai dari beberapa sudut. Tole mengajak untuk mempercepat langkahnya tanpa beristirahat. Di sini dia kelihatan banget kalau gelisah dan takut. "Lu kenapa sih? Dari tadi kayak gak nyaman, gak nyantai gitu jalannya." "Gak apa-apa, gue cuma pengen cepet sampai di base camp." Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai di pos 1. Ketika sampai di pos 1, Tole kembali dibuat kagok karena gapura yang ia lihat saat berangkat menghilang tanpa jejak. Dari saat itu, Tole mulai sadar kalau ternyata gapura itu penghubung untuk menuju ke alam lain. Mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di base camp dengan selamat. Di situ barulah Yanto menanyakan apa yang terjadi kepada Tole. Kemudian ia menceritakan yang ia alami di desa gaib. Ada perbedaan waktu yang cukup banyak di sini, karena yang ia rasakan, ia berada di desa itu seharian, semalaman. Tapi menurut Yanto dan Aden, Tole pergi meninggalkan mereka berdua tidak lebih dari 20 menit. Mendengar apa yang diocehkan Tole, Yanto dan Aden gak percaya. Hingga tiba-tiba ada kakek yang entah dari mana asalnya. Ia membenarkan perkataan Tole. Yang teman kalian alami itu bukan kebohongan. Memang seperti itulah kehidupan di luar kita. Maksudnya kek? Kakek itu hanya tertawa dan pergi menjauh meninggalkan mereka bertiga. Dari cerita ini kita bisa menganggapnya hanya dongeng,
dan kita juga bisa menganggap hal itu ada, tergantung dari perspektif kalian sendiri. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa memastikan. Dunia ini penuh ketidakpastian.